Kalian pernah dengar cerita tentang hantu Herlina nggak guys? Jadi hari ini aku mau ngebahas sedikit tentang kisah ini guys. Kisah yang aku bawakan di sini adalah kisah yang berkembang dari mulut ke mulut guys. Tapi memang sudah banyak orang yang percaya akan cerita ini. Tapi balik lagi ke kepercayaan kalian masing-masing ya guys. Jadi kalian boleh percaya atau enggak. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, Herlina adalah seorang santriwati yang berasal dari pondok pesantren di Lamongan, Jawa Timur. Herlina ini digambarkan sebagai sosok yang cantik, manis, dan juga pendiam guys. Nah, katanya Herlina ini menjadi pendiam semenjak ditinggal sama ibunya guys. Saking cantiknya, banyak santriwati yang gak suka sama Herlina. Makanya dia tuh kayak diabaikan gitu loh guys. Udah gak punya temen, dijauhin pula. Makanya dia tuh mencari cara gimana supaya untuk menarik perhatian. Akhirnya Herlina memutuskan untuk mencuri cincin ibu Nyai dan akan dikembalikan besok supaya seolah-olah dia yang menemukan cincin tersebut. Tapi pas dia lagi ngambil cincinnya malah kepergok sama santriwati yang lain guys. Akhirnya Herlina dilaporkan ke ustadz dan para pengurus pesantren yang lainnya. Karena udah takut dan malu sama teman-temannya, dia memutuskan untuk kabur dari pesantren pada malam itu juga. Pas dia lagi mengendap-endap untuk kabur dari pesantren, ada salah satu pengurus pesantren yang lihat. Akhirnya dikejarlah nih guys si Herlina supaya nggak kabur. Tapi karena Herlina itu makin panik dan makin takut, dia malah tambah mengencangkan larinya. Dengan kondisi yang panik, dia berlari kencang untuk menyeberangi jalan tanpa menghiraukan ada mobil yang melaju ke arahnya. Mobil yang melaju kencang ke arah Herlina tadi tuh menabrak tubuh Herlina sampai terpental bermeter-meter guys. Gila, bayangin aja. Para pengurus pesantren dan ustadz yang ngejar Herlina tadi tuh melihat kejadian tersebut. Sontak mereka terhenti dan kaget melihat kejadian itu guys. Dengan keadaan yang panik juga, Herlina langsung dibawa menuju rumah sakit dan dibawa ke ICU. Dikabarkan Herlina ini koma selama 2 minggu dan ayahnya lah yang menunggu Herlina selama koma. Ayahnya sangat berharap Herlina ini bisa sembuh kembali guys, karena dia adalah anak satu-satunya dan juga penerus ayahnya kelak. Tapi sayangnya Herlina tidak bisa diselamatkan guys. Dia dinyatakan meninggal dunia saat ayahnya sedang tidak ada di rumah sakit. Hal ini membuat hati ayahnya terguncang. Syok ya pasti, karena anaknya menjemput ajal di saat sang ayah tidak menemaninya guys. Nah, akhirnya dikuburkanlah Herlina dan pihak pesantren sama sekali tidak mengetahui tentang kematian Herlina. Jadi ayahnya ini emang sengaja nggak ngasih tahu pihak pesantren karena ayahnya punya rencana sendiri. Nah, apa tuh rencananya? Jadi pada waktu itu ayah Herlina mengunjungi dukun yang rumahnya cukup jauh dari daerah perkotaan. Tujuan ayahnya ini pergi ke dukun untuk menghidupkan arwah Herlina kembali agar bisa membalas dendam kepada teman-temannya guys. Karena katanya dukun ini dipercaya bisa menghidupkan kembali arwah yang sudah meninggal. Nah, dengan keahlian si dukun, arwah Herlina ini datang diikuti dengan goncangan kecil di sudut ruangan rumah si dukun. Tepat 1 minggu setelah itu, ayahnya datang kembali menemui sang dukun untuk menyelesaikan langkah terakhir, yaitu menyempurnakan arwah Herlina. Nah, si dukun ini meminta satu syarat, yaitu setiap malam Jumat Kliwon harus ada tumbal manusia yang bisa diminum darahnya oleh arwah si Herlina ini guys. Mulai dari sinilah hadirlah sosok Herlina sang penghisap darah. Singkat cerita, Herlina kembali lagi ke pondok pesantren, tapi kali ini tujuannya bukan untuk menuntut ilmu guys, melainkan untuk menuntut balas dendam kepada teman-temannya dan para pihak pesantren. Karena pihak pesantren nggak tahu kalau Herlina sudah meninggal, disambutlah Herlina dengan sukacita untuk masuk lagi ke dalam pesantren. Dan setelah masuknya kembali Herlina, banyak kejadian-kejadian yang janggal. Banyak santri yang mengalami kesurupan massal. Dan juga hampir setiap hari barang-barang berharga milik pengurus pesantren hilang. Dan setelah dicari-cari, barang-barang yang hilang tersebut ada di tangannya santriwati guys. Makanya banyak santriwati yang dihukum karena dianggap mencuri. Padahal santriwati-santriwati yang dianggap mencuri tadi merasa nggak pernah mengambil barang tersebut. Dan pada malam Jumat Kliwon ada hal yang menggemparkan seisi pesantren guys. Karena ditemukan ada santriwati yang tewas dan keadaan yang cukup janggal. Ditemukan ada luka di bagian leher seperti bekas gigitan. Dan ternyata nggak cuma satu korban pembunuhan itu aja guys. Malam Jumat Kliwon berikutnya ditemukan ada salah satu pengurus pesantren yang tewas dalam keadaan yang sama seperti santriwati itu. Yap, bener banget, lagi-lagi ditemukan bekas gigitan di leher pengurus pesantren tersebut. Karena pemilik pesantren marah melihat kejadian tersebut, akhirnya dikumpulkanlah semua santri dan para pengurus pesantren dalam satu aula.
termasuk si Herlina ini guys. Tapi tiba-tiba ada satu santriwati yang menjerit karena menyadari bahwa di area mulut dan gigi Herlina banyak bercak-bercak darah. Dalam sekejap, Herlina berubah menjadi sosok berbaju merah guys. Dan sosok itu tertawa sangat kencang dan menakutkan. Di tengah-tengah keadaannya makin ricuh, ada satu sosok pemuda berpakaian muslim lengkap dengan tasbih di tangannya langsung membacakan doa yang panjang guys. Nah, hal tersebut sontak membuat sosok berbaju merah itu menatap si pemuda tadi. Setelah dibacakan doa, pemuda tadi langsung memutus tali tasbihnya dan dilemparkan ke hantu merah tersebut guys. Akhirnya hantu merah itu langsung meringis kesakitan dan hangus terbakar. Dikabarkan kisah ini adalah kisah nyata guys. Dan para santri yang mengetahui peristiwa itu mengalami trauma hingga saat ini. Kisah hantu Herlina ini sangat terkenal di kalangan santri-santri di Lamongan tersebut guys. Tapi katanya para santri ini tidak boleh mengucapkan atau bahkan menanyakan mengenai kisah hantu Herlina ini. Jadi menurut kalian gimana guys? Apa kalian percaya tentang cerita hantu Herlina ini? Atau mungkin kalian punya pengalaman yang serupa? Coba komen di bawah ya.